Hai semuanya, perkenalkan aku Ulan Andini Nurrohmah. Di video kali ini aku mau bahas satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya kita ini udah jadi warga negara yang baik atau belum sih? Kadang kita tuh ngerasa kayak udah taat aturan, tapi ternyata masih banyak hal kecil yang kita anggap sepele. Nah, aku mau cerita ini pengalaman pribadi aku tentang melanggar aturan. Jadi aku juga pernah melanggar aturan. Waktu itu aku naik motor nggak pakai helm nih, dan akhirnya aku kena tilang polisi. Bukan soal malu karena ditilang, tapi takut kalau kejadian yang lebih buruk akan terjadi. Dari sini, aku belajar aturan ada untuk melindungi, bukan membatasi. Waktu itu aku mikir, deket kok, jadi kayaknya nggak apa-apa deh nggak pakai helm. Tapi ternyata itu tuh bukan hal kecil yang bisa kita anggap sepele loh teman-teman. Nah, kalau dipikir-pikir itu sebenarnya cukup berbahaya loh. Helm itu bukan cuma aturan, tapi alat untuk melindungi diri. Dan waktu aku melanggar itu, aku sebenarnya lagi mengabaikan keselamatan diri aku sendiri. Dari situ, aku mulai sadar, aturan itu dibuat bukan untuk membatasi kita, tapi untuk melindungi kita. Kalau semua orang berpikir aturan itu sepele, maka resiko kecelakaan akan semakin besar. Dan dampaknya juga bukan cuma buat ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain. Dulu, aku sering nganggep pakai helm itu hal sepele, apalagi kalau cuma pergi deket. Rasanya ribet, panas, dan kadang cuma bikin buru-buru jadi makin lama. Sebentar doang kok ini, aman kok. Itu yang selalu aku pikirin. Sampai suatu hari aku sadar, jalanan itu nggak pernah bisa diprediksi. Kita bisa hati-hati, tapi orang lain belum tentu. Satu detik aja kita lengah, satu kejadian kecil bisa mengubah segalanya. Helm yang sering kita anggap nggak penting, justru jadi pelindung paling utama. Bukan cuma sekedar aturan, tapi penjaga dari hal-hal yang nggak kita inginkan. Sekarang aku paham, pakai helm itu bukan karena takut ditilang, tapi karena aku peduli sama keselamatanku sendiri. Karena di setiap perjalanan ada tujuan yang harus dicapai, dan ada orang-orang yang menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi, kalau bisa memilih, aku akan selalu pilih pakai helm. Bukan karena terpaksa, tapi karena itu bentuk tanggung jawab untuk diri sendiri. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk menaati aturan. Hal kecil seperti pakai helm itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi, ketika kita melanggar, itu berarti kita belum sepenuhnya menjalankan peran kita dengan baik. Dari pengalaman itu, aku jadi belajar banyak hal. Sekarang, aku berusaha untuk selalu pakai helm saat berkendara. Karena aku sadar hal kecil seperti ini bisa berdampak besar. Selain taat aturan, ada hal lain yang juga penting nih sebagai warga negara. Aku mau ceritain pengalaman aku pakai baju batik ke kampus. Di antara banyaknya budaya yang kita miliki, batik selalu punya tempat yang istimewa. Bukan sekedar kain dengan motif indah, tapi setiap goresannya menyimpan cerita tentang tradisi, tentang filosofi, tentang siapa kita sebagai bangsa. Sejak dulu, batik diwariskan dari generasi ke generasi, dibuat dengan kesabaran, ketelitian, dan makna yang mendalam. Setiap motif mempunyai arti tentang harapan, kehidupan, bahkan doa. Batik bukan hanya milik masa lalu, tapi juga bagian dari identitas kita hari ini. Saat kita memakainya, kita tidak hanya memakai pakaian, tapi juga membawa nama Indonesia.
Menurut aku, menjadi warga negara yang baik juga berarti menjaga identitas nasional. Salah satu contohnya adalah memakai batik ke kampus. Batik bukan cuma sekedar pakaian, tapi simbol budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Di tengah arus globalisasi, ketika budaya asing begitu mudah masuk, batik menjadi pengingat bahwa kita punya jati diri, bahwa kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Memakai batik bukan sekedar mengikuti aturan atau tren, tapi bentuk kebanggaan, bentuk cinta terhadap budaya sendiri. Karena identitas bangsa tidak hanya ditulis dalam sejarah, tapi juga terlihat dari apa yang kita jaga dan kita lestarikan. Dan selama batik hidup di tengah kita, selama itu pula identitas Indonesia akan selalu ada. Di zaman sekarang, pengaruh budaya luar itu sangat besar. Banyak kan nih anak-anak muda yang lebih tertarik dengan budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri. Kalau kita nggak bisa menjaga identitas tersebut, identitas nasional itu bisa perlahan hilang. Tapi menurut aku, globalisasi bukan sebuah ancaman, melainkan tantangan untuk tetap mempertahankan budaya kita. Selain memakai batik, aku juga pernah tampil tari tradisional loh. Di setiap gerakan yang lembut, tersimpan cerita yang tak pernah terucap. Tari tradisional bukan sekedar rangkaian gerak, tapi bahasa budaya yang diwariskan turun-temurun. Dari tangan, langkah, hingga tatapan, semuanya punya makna. Setiap daerah di Indonesia punya tariannya sendiri, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang penuh kelembutan, ada yang tegas dan penuh energi, tapi semuanya punya satu tujuan yang sama, yaitu menjaga warisan budaya agar tetap hidup. Di balik setiap penampilan ada latihan panjang, kesabaran, dan dedikasi. Para penari tidak hanya belajar gerakan, tapi juga memahami makna di baliknya. Nah, dari pengalaman-pengalaman aku tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi warga negara yang baik itu dimulai dari hal-hal kecil, kayak taat aturan dan juga bangga dengan budaya sendiri. Karena dari hal kecil itulah kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekian vlog aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we